Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mana kita percayai bahwasanya Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan fasara afdalul ayyam. Maka hari Jumat adalah hari yang salah satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu bulan yang sengaja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Fasara hadha syahr afdalus syuhur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada salah satu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya membawa Al-Quran, yang mana kewajibannya adalah untuk disebarkan ke kalangan umat. Maka orang itu salah satu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berkecimpung atau kena cipratan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, ihsan, bahkan Islam yang diberikan oleh kita sehingga kita dapat berkumpul dan bermunajat di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukuri apa yang aku berikan, kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita pergunakan nikmat-nikmat Allah sebagaimana mestinya, maka janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, menggunakan nunut taukid, bahwasanya Allah betul-betul akan memberikan hal-hal yang lebih dahsyat. Allah akan memberikan hal-hal di luar dari akal pikiran kita sebagai seorang manusia, yaitu dilipat gandakan nikmat. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur terhadap apa yang aku berikan nikmat-nikmat
akan tetapi kamu tidak menggunakan nikmat itu dengan sebagaimana mestinya, maka janji Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jerih payah beliau yang membawa kita sampai saat ini, sampai kita merasakan nikmat iman pada saat ini. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang terakhir atau bahkan agama samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita ketahui bahwasanya agama Islam ini rahmat atau bahkan kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini. Bahkan agama Islam saking istimewanya, agama Islam dibawa oleh makhluk pilihan Allah, makhluk atau bahkan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin bahasa populer kita adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh makhluk yang sangat luar biasa, bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, membawa agama Islam ini secara rahmatan lil alamin. Artinya adalah kabar gembira untuk kita semua. Adanya agama Islam menjadi kabar yang mana kabar ini membuat hidup kita menjadi tenang, membuat seluruh aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari itu tertuntun. Maka tidak salah agama Islam ini adalah kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin bahasa kita tadi adalah rahmatan lil alamin. Tapi ada pengecualian di antara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini yaitu dengan kabar gembira, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa membawa yang namanya peringatan-peringatan, membawa hal-hal yang mana kita tidak boleh masuk di sana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah la'bun, tempat bermain, yang mana tempat bermain pasti ada peraturan-peraturan yang kita tidak boleh lampaui di sana, peraturan-peraturan yang kita tidak boleh masuk di zona sana. Mungkin sebagai contohnya ketika kita bermain bola, ada peraturan-peraturan yang mana kita tidak boleh pegang di sana. Semasa kita lakukan hal itu atau mungkin memegang bola, kita akan mendapatkan kartu dari wasit atau mungkin akan mendapatkan teguran. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini bukan hanya membawa kabar gembira, akan tetapi memberikan peringatan-peringatan yang mana peringatan-peringatan itu menjadi penyeimbang, menjadi hal-hal yang mungkin penyelamat bagi kita. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, aku utus engkau kafatan linnas, aku utus engkau kepada seluruh kalangan manusia, basyiran, kamu membawa agama Islam ini secara basyir, kabar gembira. Tapi ingat, kamu juga harus memberitahu, kamu juga harus mengatakan atau bahkan menyampaikan kepada kalangan makhluk nazira, atau bahkan peringatan-peringatan yang mana peringatan-peringatan ini tidak boleh kita lampaui. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan makna basyir wa nadhir adalah kesalehan sosial. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersosial kepada masyarakat. Ada satu kisah dalam kitab Ibnu Katsir, hadis Ibnu Abbas tadi, dikatakan ada 5 hal yang mana 5 hal ini
ada sangkut pautnya terhadap kesolehan sosial. Ada 5 hal keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi di dalam dirinya rasa gentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya rasa gentar yang mana membuat para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah lari terbirit-birit ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan yang mungkin keistimewaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya tadi ditanamkan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa gentar yang mana membuat musuh-musuh ketika mendengarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lari terbirit-birit atau bahkan tidak mau bertemu lagi dengan yang namanya Muhammad. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang bisa suci dan mensucikan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ardin masjid." Artinya bahwasanya seluruh apa yang ada di dunia ini fi kulli halin wa ahyanin bisa kita pakai untuk hal suci dan mensucikan diri. Kita bisa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin wa ahyanin. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, menjadikan bumi yang dipijat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat suci dan mensucikan. Airnya bisa kita pakai untuk suci dan mensucikan. Bahkan tanahnya bisa kita pakai untuk suci dan mensucikan. Mungkin bisa jadi udara yang kita hirup bisa mengajak kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yang namanya ghanimah atau harta rampasan perang. Itu dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan berupa bisa memberikan syafaat. Ketika Nabi Nuh mungkin datang kepada kaum Rasib datang kepada nabinya Nabi Nuh alaihissalam meminta syafaat. Kata Nabi Nuh, kita tidak bisa memberikan kamu pertolongan. Atau bahkan Bani Israel atau bahkan Hawariyun datang kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam meminta syafaat kepada nabinya, tidak akan bisa. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pertolongan di hari kelak insyaallah. Ada satu cerita ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat, beliau membalikkan badannya menghadap para jamaah, para sahabatnya. Lantas beliau ketika itu merenung, seakan-akan ada sesuatu yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas salah seorang sahabat bertanya, memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu merenung ya Rasulullah?" Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya dan menjawab pertanyaan para sahabat tadi. "Ana musyaqqun bi ikhwan." Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Sontak ketika itu para sahabat kaget. "Alasna ikhwanik ya Rasulullah? Apakah kami yang berperang bersamamu selama ini ya Rasulullah? Kami yang menegakkan agama Islam selama ini, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala selama ini, berjuang bersamamu pagi, siang dan malam, meninggalkan keluarga kita yang berada di rumah. Apakah kita ini bukan saudara-saudaramu?" Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, meluruskan apa bantahan dari sahabat tadi. "Kamu itu bukan saudara-saudaraku.
Kamu itu yang berjuang bersama aku pagi, siang dan malam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu bukan saudara-saudaraku, bal antum ashabi. Antum ini semuanya adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina yu'minu bi wa lam yarani. Saudara-saudaraku, mereka-mereka yang akan datang setelah kamu, jauh setelah kamu, belum pernah melihatku, akan tetapi ada di dalam dirinya iman terhadapku. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mau menjemput kerinduan itu atau tidak? Lantas yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kalangan seluruh makhluk. Nabi yang diutus itu mungkin hanya untuk satu kaum saja, tapi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah diutus untuk seluruh kalangan. Maka lima tadi ada sangkut pautnya tentang kesalehan sosial, tentang bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membawa ibadah mahdhah, bukan hanya menerangkan bagaimana kita bersalat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menunaikan zakat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama. Bagaimana kita menanggapi tetangga-tetangga kita, bagaimana kita menanggapi saudara-saudara kita, bagaimana kita berhubungan terhadap saudara-saudara yang lain. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan antara satu suku dan suku yang lain, tanpa membedakan antara warna kulit dengan warna kulit yang lain. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya Rasulullah, aku utus kamu ini sebagai rahmat untuk kalangan umat." Dalam hadis Al-Bukhari dikatakan, "Al-insanu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan." Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan yang saling susun menyusun, saling gotong royong supaya menimbulkan sesuatu hal yang enak untuk dilihat. Coba bayangkan antara satu bata dengan bata yang lain tidak mau disusun, mustahil, tidak mungkin akan bisa terjadi bangunan yang sangat luar biasa. Maka tidak heran dalam kitab At-Tarbiyah Ibnu Khaldun mengatakan, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Orang itu pasti dan akan membutuhkan yang namanya kerabat. Orang itu mustahil akan hidup dengan sendirinya. Tidak mungkin dia hidup dengan sendirinya. Pasti akan membutuhkan yang namanya seorang sahabat atau bahkan kerabat atau mungkin keluarga yang bisa kita ajak untuk berinteraksi. Masyarul muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi di hadapan para sahabat kita atau bahkan kerabat kita. Maka jangan lagi ada yang terkekang dalam egoisme atau bahkan ghibah, mencaci, memaki sahabat-sahabatnya tanpa memikirkan bagaimana perasaan sahabat-sahabatnya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kerabatnya ketika dia melontarkan kata-kata yang mana kata-kata itu tidak disenangi. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat indah sekali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Betapa indah ketika kita melaksanakan hadis ini. Barang siapa yang mengasihi orang-orang yang berada di muka bumi ini, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada fis sama, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan mengasihi kita semua. Maka sangat indah sekali ketika kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi.
Mulia sekali agama Islam ini ketika seluruh umat muslim melaksanakan amalan-amalan yang mana menyejukkan hati, membuat orang-orang tersenyum, membuat orang-orang itu seakan-akan nikmat ketika melihat dia. Atau bahkan mungkin kita berinteraksi bukan terhadap manusia, mungkin bisa jadi terhadap seekor hewan sekalipun. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, dalam satu cerita Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, saya pernah bermimpi bertemu Allah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya seperti itu. Saya pernah didudukkan di hadapan Allah. Lantas Allah mengatakan, ya Imam Ghazali, apa yang membuat kamu masuk ke dalam surgaku? Lantas Imam Ghazali mengatakan, ya Allah, saya masuk ke dalam surgamu gara-gara saya seorang alim. Saya masuk ke dalam surgamu gara-gara saya seorang guru yang memiliki banyak murid yang mendoakan saya. Saya masuk ke dalam surgamu ya Allah gara-gara saya seorang ustaz. Saya masuk ke dalam surgamu gara-gara saya orang yang soleh. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala membantah perkataan Imam Ghazali. Beliau mengatakan, ya Ghazali, kamu masuk ke dalam surgaku bukan gara-gara kamu orang alim yang memiliki banyak ilmu. Kamu masuk ke dalam surgaku bukan gara-gara kamu seorang ustaz yang memiliki banyak murid yang mendoakanmu. Kamu masuk ke dalam surgaku bukan gara-gara kamu orang soleh. Akan tetapi kamu masuk ke dalam surgaku salah satu indikasinya ketika kamu menuliskan satu buku untuk berdakwah, ada seekor lalat yang mampir ke tintamu dan meminum tintamu, yang mana tinta itu kamu gunakan untuk berdakwah. Ini tanda bahwasanya kita mengasihi bukan terhadap sesama manusia semata, akan tetapi terhadap hewan pun sekalipun. Karena hewan juga adalah makhluk Allah. Jangan sedikit-sedikit ketika datang kucing dibuang, dilempar. Datang hewan yang kita tidak enak untuk melihatnya dilempar, ditendang, nauzubillah min zalik. Allah mengutus kucing datang kepada kita, itu Allah menyuruh kita untuk bersedekah dengan biwasilati kucing tadi. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita Imam Ghazali tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya semoga kita dapat mentadabburi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama mentadabburi apa yang sudah kita lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan, padahal kita semua ini sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kulluna min Adam wa Adamu min turab. Kita percaya bahwasanya kita
ini lahir atau bahkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dan Adam diciptakan dari tanah. Kita semuanya dari tanah. Lantas apa yang membuat sifat kita menjadi seperti langit, padahal tidak ada sangkut pautnya kita terhadap langit? Maka marilah kita bersama-sama mentadaburi apa yang sudah kita lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya bermunajat memohon ampunan apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.